Ayo. Dito, hati-hati Dito nanti jatuh. Mana? Ayo Itok, ayo. Iya. Mana Itok ya? Mana ya Itok ya? Hati-hati pamit. Awas kalau. Jangan lari. Ayo. Kejar Itok, ayo dong. Pelan, Dito. Hah? Tuan. Nyonya. Apa itu? Apa sih? Itu ada. Apa kabar, Ardi? Siapa kamu? Jangan pura-pura bodoh. Aku datang ke sini untuk menagih janjimu 7 tahun yang lalu. Mana janjimu? Menyerahkan anakmu dengan sukarela untuk menjadi budakku. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan anakku pada kamu, Makampir. Akhirnya kamu ingat juga dengan namaku, Ardi. Jangan macam-macam. Cepat serahkan anakmu. Jangan kau hukum anakku. Lebih baik kamu menghukum aku. Ayah. Dito. Jangan macam-macam kamu anak kecil. Dito. Itu hukumannya kalau kamu macam-macam dengan Mak Kampir. Kenapa kamu menghukum anakku? Kenapa kamu nggak menghukum aku aja, Makampir? Oh, kamu. Tidak penting kamu yang aku hukum karena kamu selalu ingkar janji. Makampir! Makampir! Sini kamu! Makampir! Sini kamu! Kalau kamu berani lawan aku, Makampir! Sini lawan aku! Makampir! Jangan pergi kamu! Makampir! Ito, berangkat sekolah yuk. Ito. Sebentar ya, Ibu panggil Ito dulu. Ya, Bu. Tok, kamu mau ke sekolah nggak, Nak? Bu gimana sih? Itu kan karangan kuda. Masa kuda sekolah? Ya udah deh kalau gitu Ibu bilang sama teman-teman kamu nggak bisa masuk hari ini ya. Bilang aja kamu sakit ya. Sekarang Ibu bikinin suratnya dulu aja. Terserah Ibu mau bilang apa. Yang penting itu nggak mau sekolah sebelum jadi manusia. Sebentar ya, Tok. Itonya hari ini nggak bisa masuk sekolah. Kenapa, Bu? Apa itu sakit? Iya, itu sakit. Sakit apa? Sakit semalam, itu badannya panas, demam. Kalau gitu, Ibu titip surat ya buat wali kelas kamu. Permisi, Bu. Permisi. Iya. Kenapa aku harus jadi kuda terbang? Kenapa ini semua terjadi? Aku mau sekolah. Aku nggak mau seperti ini. Makan biar banyak. Ito, kamu makan dong rumput ini yang banyak. Nanti kamu sakit, Nak. Gak mau ah, masa itu aku makan rumput, Bu? Kamu kan sekarang sudah jadi kuda. Jadi makanannya rumput. Mana ada kuda makan ayam, Tok?
Rumput sih rumput, tapi kasih saus dong biar enakan. Ito. Handphone ibu bunyi. Ibu ke dalam dulu ya sebentar ya. Aku nggak tahan begini terus. Aku harus pergi dari sini. Aku bukan manusia lagi. Maafin Itok ya, Bu. Iya, Bu. Baik, nanti akan saya sampaikan ya. Selamat siang. Ito! Ya ampun! Ito! Jangan tinggalin Ibu Nak, Ito turun! Bu! Paimin! Ito pergi, Mbak! Aduh, Paimin gimana sih, Pak? Saya ke belakang sebentar. Kenapa sih nggak jagain, Mbak? Pak! Aduh, cari Ito kemana nih? Ito! Dunia hayalan, dunia impian. Beli apa di kabupaten, Non? Gak beli apa-apa. Males. Pamin, tolong barangnya di belakang. Iya, Nyonya. Dewi, kalau sudah itu jangan kenceng, berisik ah. Yaudah kalau nggak boleh nonton TV. Kamu tuh kenapa sih? Dari tadi kok marah-marah terus, ha? Apa sih? Gak usah pegang-pegang rambut Dewin. Dewin gak suka. Oke, Ibu nggak akan pegang-pegang rambut kamu. Tapi kamu cerita, kenapa sih? Biar Ibu jelas nih. Kata orang, kakaknya Dewin tuh disihir jadi kuda terbang. Kamu kata siapa? Hah? Udah deh, Bu. Kalau Ibu nggak mau cerita nggak apa-apa. Tapi Dewin benci sama Ibu. Benci! Dewin? Dewin, Pak! Ibu tuh nggak ngasih tahu Dewin. Kenapa Ibu harus menutupi semuanya? Dewin kok nggak ada, Bu? Ngambek ya. Dari tadi ngurung diri aja di kamarnya. Masih nanyain tentang sihir. Mbok, Iya, Tuan. tolong panggilkan Dewin ke sini. Bilang saya tunggu makan malam. Iya, Tuan. Non Dewi. Nyonya! Nyonya! Tuan! Tuan! Nyonya! Sana cepat. Dewin kabur! Nyonya! Kenapa, Mbak? Non Dewin kabur, Nyonya. Ini. Bu, sebelumnya Dewin minta maaf. Dewin pergi bukan karena Dewin membenci Ibu, tapi Dewin pergi karena
Dewin ingin mencari Kak Itok yang katanya telah berubah jadi kuda terbang. Salam sayang, Dewin. Aku harus mencari cara bagaimana supaya dia bisa masuk ke dalam goaku. Tolong! 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 Tolong aku! Tolong! Ibu di mana? Aku di sini, Nak. Ibu? Ibu kenapa? Kaki ibu sakit, Nak. Ibu tidak bisa berdiri. Nah, kamu bisa bantu ibu untuk berdiri? Iya, Bu, bisa. Kamu baik sekali, Nak. Hati-hati ya, Bu. Terima kasih, Nak. Kamu sudah menolong ibu. Kamu baik sekali. Iya, Bu. Ibu tinggal di mana? Biar saya antar ke rumah Ibu. Nah, jangan, Nak. Ibu bisa pulang sendiri, nggak apa-apa. Kamu Ibu. cantik. Justru saya khawatir kalau Ibu tuh pulang sendirian. Nah, kamu cantik, kamu baik. Jarang ada orang cantik yang hatinya baik sekali. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama, Bu. Dunia hayalan, dunia impian. Bu, kita mau kemana lagi? Kita masuk dulu ke dalam ya, Nak ya. Ibu perlu istirahat ya. Mereka lagi ngapain, Bu? Mereka sedang menjahit spray ajaib. Loh, kaki Ibu udah sembuh? Hah? Kaki ibu? Dasar anak bodoh. Dari tadi juga kakiku nggak kenapa-napa. Aku memang sengaja bohong sama kamu supaya kamu bisa masuk ke dalam gua ini dengan sukarela. Tapi kenapa saya harus masuk ke gua ini secara sukarela? Masih bodoh juga. Hah, dasar anak kecil.
Kamu masuk ke sini secara sukarela supaya kamu bisa menjadi budakku, budak mak kampir. Sana. Tolong, Bu. Jangan lakuin ini sama saya. Tidak usah minta-minta tolong. Aku tidak akan membantu kamu. Sekarang kamu jangan berisik, diem, kerja, jahit itu spray. Dan awas ya, kalau macem-macem, aku tidak akan kasih kamu makan. Ibu. Ayo jahit. Ayo. Kenapa aku harus menjahit? Ngomongnya jangan keras-keras. Nanti Mak Kampir marah. Masa bodoh? Mau Mak Kampir marah? Aku nggak peduli. Diam! Berisik! Aduh! Kerja yang benar ya! Lanjutin! Jangan macam-macam. Dan awas, jangan sampai ada satu tetes air mata pun yang jatuh ke atas sebelah itu. Paham? Ini semua salah ayah. Loh, kok ibu jadi nyariin ayah sekarang? Ya kalau ayah nggak janji sama Mak Kampir itu, mungkin aja itu nggak akan dirubah jadi kuda dan Dewi nggak akan kabur mencarinya ya. Tapi ibu juga harus ingat, ayah janji sama Mak Kampir juga gara-gara ibu. Kok gara-gara ibu sih? Ibu kan yang pengen cepet kaya. Malah ibu sempat bilang, kalau ibu nggak mau melahirkan kalau belum kaya, begitu kan? Oke, ibu ngaku emang ibu yang minta cepet kaya. Tapi ibu nggak minta ayah untuk menemui Mak Kampir itu. Bu, ayah nggak pernah mendatangi Mak Kampir. Dan ayah nggak sengaja ketemu sama dia. Lagi pula, dia yang mau bantu ayah, Bu. Pokoknya ini semua salah ayah. Karena ayah janjian sama Mak Kampir itu. Kalau ibu nggak setuju dengan perjanjian itu, kenapa waktu ayah janji ibu diam aja? Padahal waktu itu kan ibu ada di situ. Aduh. Aduh, Pamin, kita mesti bagaimana lagi ini? Iya. Nyonya! Nyonya. Nyonya! Buka Nyonya. pintu! Tuan! Gimana? Gimana, Mbak? Dewi ketemu nggak? Kata polisi kita harus sabar menunggu. Non Dewin belum ketemu, masih dalam pencarian. Terus polisi bilang dalam pencarian biasanya suka ketemu, suka juga nggak ketemu, Nyonya. Kok begitu sih, Pak? Iya, Nyonya. Begitu katanya. Bu! Nyonya. Bu! Nyonya! Nyonya. Min! Ayo, tolong, bukain pintunya, Pak. Bu, sabar, Bu. Makan lo itu. Kalian jangan berebut makannya, jangan sampai berantakan ke spray. Nanti Mak Kampir marah. Awas ya. Kamu kok nggak makan? Enggak, aku nggak mau makan. Oh iya, nama kamu siapa? Dewin. Nama aku Woko. Udah nasinya dimakan, jangan disia-siain. Sebenarnya spray ini untuk apaan? Oh, di sini itu pengusaha spray. Tapi pengusaha spray kok adanya di dalam gua? Spray ini bukan spray sembarangan. Tapi spray ini spray ajaib. Yang beli aja bukan orang-orang biasa. Bisa dukun, raksasa. Bunda aku aja beli. Kamu heran yang lihat baju aku? Aku berasal dari negeri langit dan ibuku ratu. Kalau kamu nggak mau makan, kasih aja teman-teman yang lain.
Dimakan dong nasinya. Ibu nggak bisa makan ya. Ibu mikirin Dewin. Gimana kabarnya dia? Apa udah makan, apa belum? Kalau ibu nggak makan, nanti ibu sakit. Kalau ibu sakit, nanti Dewin pasti sedih. Biarin aja ibu sakit. Kalau perlu ibu mati sekalian. Jangan begitu dong, Bu, ngomongnya. Lebih baik ibu mati ya. Lebih baik ibu mati daripada ibu harus kehilangan anak kita. Tenang ya, Bu ya. Yang sabar ya. Nanti kita cari anak kita ya. Toksik udah terbang. Hamba, Ratu. Aku meminta kamu untuk turun ke bumi untuk mencari anakku, Woko. Tapi Ratu, hamba sudah bersumpah. Semenjak hamba pergi dari bumi 8 tahun yang lalu, hamba tidak akan pergi lagi ke sana. Itok, kali ini aku memohon kepadamu untuk menarik semua sumpah-sumpahmu itu. Aku sudah menangis beberapa minggu ini, Itok. Semenjak Koko diculik oleh Mak Kampir, aku tidak bisa untuk tidak menangis. Kamu mau kan? Kenapa nggak dicoba lagi, Mak? Cobi. Memangnya bumbu masak? Kalau udah sekali disihir nggak bisa, berarti ini bukan spray ajaib. Bawa! Makan di luar. Iya, Mak. Iya, Mak. Siapa yang sudah meneteskan air mata di atas spray? Kalau kalian tidak jawab, aku tidak akan kasih kalian makan siang ini. Ayo ngaku. Bakaran. Ayo. Tungguin dulu dong. Ayo kita masuk. Nanti kalau kelamaan, Mak Kampir bisa marah lagi sama kita. Ayo. Oh iya ya. Cepat. Iya deh, tunggu. Pentol korek atuh. Susah banget aku bilangnya. Ayo cepat. Ayo, Mak. Ajar lebih keras lagi, Mak. Pakai cambuk, Mak. Iya. Iya, Mak. Kalau memang itu yang kamu mau, aku akan mencambuk kamu. Jangan, Mak. Jangan cambuk aku, Mak. Aku janji. Aku nggak bakal netesin air mataku lagi di spray itu. Aku belum puas kalau aku belum mencambukmu. Jangan, Mak. Asik. Kita ada tontonan menarik nih. Iya, Mak. Aku udah nggak tahan lagi nih.
hukumannya untuk anak yang berani-berani melawan perkataan Mak Kampir. Lagi mikirin apa? Enggak kok, aku nggak ngelamunin apa-apa. Lo kok? Apa rencanamu kok? Aku sih pengen pulang ke negeri langit. Kalau rencana kamu apa? Kalau kami kan udah sepakat untuk pulang bareng. Enggak lah, kami kan udah kangen sama orang tua kami, ya kan teman-teman? Iya. Gimana nih, Mak? Gua kita runtuh. Kita harus tinggal di mana, Mak? Siapa si kuda terbang itu? Apa kita nyari gua baru lagi aja, Mak? Iya, Gak usah cari gua baru. Harus balas dendam. Kamu baik-baik aja, sayang? Sehat, Bunda. Kalau dia siapa? Saya Dewin Ratu. Saya manusia bumi. Siapa nama orang tua kamu? Nama orang tua saya Pak Adri dan Bu Galuh. Kamu anaknya Pak Adri? Saya anak kedua dari Pak Adri dan Bu Galuh. Siapa kakak pertamamu? Dia anak pertamanya. Jadi kamu adalah adikku. Dewin adikku, sekarang kamu sudah besar ya. Iya, Kaito. Bu, udahlah Bu. Ibu kurang makan. Ibu kurang istirahat. Sekarang istirahat dulu sayang ya. Ayo. Ngapain kamu kesini? Ngapain aku kesini? Justru aku mau tanya sama kamu, kenapa anak kamu si kuda jelek itu datang ke goaku, ha? Itu anakku masih hidup. Itu ibu kangen, ibu kangen ya. Itu pulang mana? Ibu sabar Bu. Ibu tenang dulu Bu. Pak Kampir. Hah? Kami udah gak punya urusan lagi sama kamu. Sekarang kamu pergi. Apa kamu bilang? Justru aku mau datang ke sini karena mau berurusan dengan kalian. Rasakan ini. Lepasin aku! Muka jelek! Berani-beraninya kamu perdayai tuan dan nyonya kami. Oh, kalian mau disihir juga, ha? Iya.
Pak Min, gimana nih? Kok kita jadi kodok begini? Makanya jangan berani macam-macam dengan Mak Kambir. Lepaskan kami. Lepasin! Hati-hati ya di jalan. Iya, Ratu. Selamat jalan, Dewin. Hati-hati ya. Selamat tinggal, Woko. Kaitok, Iya, Dewin. Dewin yakin pasti ayah sama ibu udah kangen banget sama Kaitok. Kakak juga kangen kok sama mereka. Asik ya Kaitok. Sekarang keluarga kita bisa berkumpul lagi. Iya. Kita harus minta tolong siapa, Pak Min, untuk menyelamatkan Tuan dan Nyonya. Aku juga bingung. Mana ada orang yang mau percaya sama kita. Dan mereka pasti tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Hah? Apaan tuh, Pak Min? Mana? Tuh, di langit. Ayah, Ibu, Dewin pulang. Non Dewin, ya Allah, Pak Min. Ayah, Ibu, Dewin pulang. Non Dewin. Non Dewin, ya Allah, Pak Min. Ibu di mana? Kami di sini. Mbok sama Pak Min kenapa jadi kodok? Iya, aku Mbok. Aku sama Pak Min disihir sama Mak Kampir jadi kodok. Mak Kampir datang sini. Itu Den Itok ya? Iya, Pak Min, aku Itok. Udah besar ya sekarang. Ayah sama ibu kemana? Tuan sama Nyonya diculik, Non. Diculik sama siapa? Sama Mak Kampir. Apa? Kaitok, sekarang kita harus kemana lagi? Sebaiknya kita pergi ke Gua Mak Kampir aja. Siapa tahu ayah dan ibu ada di sana. Tapi kan gua Mak Kampir udah runtuh. Kita lihat aja nanti. Kaitok, Mak Kampirnya udah pindah. Sebaiknya kita tanyakan saja kepada Ratu. Mungkin dia tahu di mana hutan kematian itu berada. Apa? Hutan kematian? Mau apa kalian ke sana? Kami mau menyelamatkan ayah dan ibu kami, Ratu. Mereka diculik sama Mak Kampir. Mak Kampir? Apakah kalian tahu apa itu hutan kematian? Hutan kematian adalah hutan yang sangat angker. Dan tidak sembarangan orang bisa memasuki hutan itu. Kenapa kita gak boleh, Bunda? Karena siapapun yang masuk ke hutan itu akan mati. Tapi Ratu, saya nggak peduli. Saya harus menyelamatkan ayah dan ibu. Dewin, hutan kematian itu berbahaya. Apa kamu nggak takut mati? Enggak, aku nggak takut. Aku sangat bangga sama kamu, Dewin. Kamu rela berkorban untuk kedua orang tua kamu. Karena kamu sangat mencintai kedua orang tua kamu, maka saya akan membantu kalian untuk memasuki hutan kematian. Apa itu, Ratu? Kalian harus mandi air terjun cinta kasih. Apa dengan begitu, kami akan bebas masuk ke dalam hutan kematian itu, Ratu? Tidak. Kalian harus tetap waspada. Karena hutan kematian itu adalah hutan yang penuh dengan misteri. Jadi kalian harus hati-hati. Kalian ngapain sih? Malah ngelitikin mereka, bukannya nanya sama mereka.
Habis mereka diam aja sih, Mak, kalau ditanyain. Iya. Kalau mereka nggak mau jawab, caranya bukan begitu dong. Pakai cara lain. Kalau perlu, pakai cambuk. Nih, biar sekalian mereka jawab di mana anak mereka si kuda terbang yang jelek itu. Dasar kurcaci, belan. Aldi, sekarang aku mau tanya sama kamu. Di mana kamu sembunyikan si kuda terbang anak kamu itu, hah? Kalau tidak, aku campur. Jawab! Seandainya aku tahu di mana anakku berada, aku nggak akan ngasih tahu kamu. Dasar manusia bodoh. Jangan cabut suamiku. Jawab! Jawab, Andi! Masih tetap bodoh? Kamu pikir aku akan melunak? Hah? Tidak. Lebih baik kamu cambuk aku daripada aku kasih tahu di mana anakku berada. Aku akan cambuk kamu terus sampai berdarah-darah. Jangan cabut suamiku, Pak Kampir. Jangan. Jangan macam-macam kamu ya. Aku cambuk juga kamu. Nggak apa-apa, aku dicambuk. Ibu jangan nangis. Wah, air terjunnya bagus ya. Iya ya, rasanya tuh aku tuh udah gak sabar lagi pengen mandi air terjun Cinta Kasih. Pasti seger banget. Sama. Siapa yang mengizinkan kalian mandi di air terjun itu? Hah? Dewin, kamu dengar suara itu gak? Di mana? Di mana kamu? Aku adalah penunggu air terjun itu. Apa? Karena kalian telah datang ke tempat ini tanpa permisi. Aduh, maaf ya, Kek. Aduh, maaf banget. Izinin kita mandi di air terjun ini. Ya, Kek. Aku tidak memaafkan kalian. Malah aku ingin menangkap kalian sekarang juga. Lari! Ayo, ayo. Aduh, ini gimana nih? Ayo, cepetan. Mau lari kemana kalian, ha? Sekarang kalian sudah kutangkap. Kek, lepasin, lepasin. Kalian tidak akan bisa lolos dariku. Kek, aku mohon, Kek, lepasin kita. Kalian tidak akan kulepaskan. Sekarang kalian ikut aku. Maafin ibu ya. Ibu nggak salah. Ayah yang salah, Bu. Enggak ya. Ini semua juga salah ibu ya. Nggak ada yang perlu lagi dicari yang salah. Berarti ayah udah maafin ibu. Ito, Dewin, di mana kalian, nak? Ibu kangen sama kalian. Sekarang aku mau nanya. Untuk apa kalian sampai nekat ingin mandi di air terjun Cinta Kasih? Kami ingin menyelamatkan ayah dan ibu kami. Kalian pikir aku percaya? Dasar tukang bohong. Mana ada nakal seperti kalian yang peduli sama orang tua? Bener, Kek. Dewin temanku ini pengen menyelamatkan orang tuanya. Kamu yakin tidak bohong? Enggak, Kek. Kalau kakek tetap nggak percaya, kami bisa buktiin kok ke kakek. Baiklah.
Aku mengizinkan kalian mandi di air terjun cinta kasih ini. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dia harus tinggal di sini. Itulah syarat. Jangan, Kek. Kau mau saya aja yang tinggal sini? Enggak. Aku maunya dia yang tinggal di sini. Kalian boleh mandi di air terjun cinta kasih ini. Setelah itu kalian boleh pergi ke hutan kematian. Kaitok. Nggak apa-apa. Biar Dewin tinggal di sini. Jangan Dewin, biar kakak saja yang tinggal. Kalian harus pergi dari hutan kematian ini. Enggak, Kak. Sekarang, Kakak temenin Woko pergi ke hutan kematian. Untuk nyelamatin ayah dan ibu, ya. Supaya usaha supaya ajaibku berhasil. Jangan sampai gagal, dasar. Kedua orang itu memang... Ma, kenapa sih? Dari tadi kok mondar-mandir terus? Aduh, ditanyain kok malah tambah bingung. Kayaknya sih, Mak Lampir tuh lagi mikir, Mo. Mikir apaan? Dari tadi mikir kok nggak selesai-selesai. Ketemu apaan, Mak? Hah? Sekarang aku tahu bagaimana caranya supaya usaha seblai ajaib kita berjalan dengan mulus. Gimana, Mak, caranya? Caranya nanti aku kasih tahu. Sekarang kita masuk dulu ke dalam untuk ketemu dengan kedua orang itu. Momo, Mimi, lepaskan ikatan mereka. Baik, Mak. Ayo cepat. Ya, Mak. Kamu jahat! Kamu jahat! Kenapa kamu menyiksa kami, ya? Dasar cengeng! Kerjanya nangis! Melulu! Masih bagus aku memberikan penangkal di tubuhmu. Kalau tidak, kamu dan suamimu sudah mati dut di hutan kematian ini. Ngerti? Cengeng! Aku mau sekarang kamu mengumpulkan sebanyak-banyaknya anak-anak untukku. Paham? Tidak. Aku tidak mau. Oh. Jadi kamu tidak mau, ha? Tidak mau? Tidak mau? Aku tidak mau. Kalau begitu, aku akan mencabut penangkal yang ada di tubuh suamimu supaya dia mati dan kamu bisa menyaksikan suami kamu sekarat di depan mata dan kepalamu sendiri, ya? Jangan lepaskan penangkal suamiku, Mak Lampir. Tolong jangan. Jadi kamu mau? 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 Jawab! Mau? Oke. Kalau begitu, aku akan segera melepaskan penangkal yang ada di tubuh suamimu sekarang. Jangan, Mak Lampir, jangan. Jangan lepaskan penangkal suamiku. Jangan biarkan suamiku mati di hutan kematian ini. Jadi mau? 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 Nah, gitu dong dari tadi.
kalian boleh pergi ke hutan kematian. Tapi kalian harus hati-hati di hutan itu. Memangnya kenapa, Kek? Kalian ini gimana sih? Ingin pergi ke hutan kematian tapi belum tahu apa-apa. Kakek tua, kamu belum menjawab pertanyaanku. Aku tidak akan memberitahu kalian. Pokoknya kakek hanya mengingatkan kalian supaya hati-hati. Jangan mentang-mentang kalian sudah mandi di air terjun cinta kasih ini, kalian tidak waspada. Pokoknya kalian hati-hati. Iya, Kek. Ibu kenapa? Ibu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Nak. Dada ibu cuma sakit aja. Ya udah saya antar pulang ya, Bu ya. Kamu memang anak yang baik, Nak. Yuk. Masih jauh nggak hutan kematiannya? Kita harus ke barat daya tuh. Barat daya? Sebelah mana? Sebelah sana tuh. Kira-kira 15 derajat lagi. Baik. Ayo. Ayo cepat. Kerja yang semangat. Aduh, lamaan nih kalau kerja. Ya cepat, biar kelar, cepetan. Aku bangga padamu, Galuh. Ternyata kamu bukan cuma berhasil mengumpulkan 9 anak budak duluku, tapi ternyata tambah lagi 1. Ini yang terakhir kalinya, Mak Kampir. Aku nggak mau ngebohongin anak-anak itu lagi. Hah? Hah? Apa kamu bilang? Yang terakhir? Justru ini yang permulaan. Karena setelah ini aku ingin kamu mengumpulkan 90 anak lagi. Jadi semuanya genap 100. Apa? 90 anak? Itu nggak mungkin, Mak Kampir. Dan aku nggak mau melakukannya. Terserah. Tapi kamu ingat, Galuh. Penangkal hutan kematian ini ada di tanganku. Tangan Mak Kampir. Kalau aku cabut dari tubuh suamimu, maka suamimu akan mati. Jangan Mak Kampir. Tolong lepaskan suamiku. Tolong Mak Kampir, jangan. Mak Kampir. Ayo Pak Min, cepetan, lepasin ikatanku. Kakeknya udah tidur nyenyak. Non yakin kalau kakek tua ini nggak bakalan bangun. Iya, ayo cepetan. Tidurnya aja ngorok kok. Ayo cepet. Iya, ini juga lagi dibukain. Boko, kamu siap masuk ke hutan kematian? Siap, Pitok. Ayo kita jalan.
Ayo Non, buruan. Bisa-bisanya aku kecelak berusan. Sialan! Kemana itu anak? Sialan! Ah! Kurang ajar. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Aku harus menangkap dia sampai dapat. Wah! Kali ini kalian sudah tidak bisa lagi kabur dariku. Kalau kalian masih nekat juga mau kabur, aku akan mencabut penangkal dari dalam tubuh kalian. Ngerti? Ngerti, Mak. Ngerti? Ngerti, Mak. Bagus kalau mengerti. Sekarang kerja yang betul ya. Jangan sampai ada satu titik air mata juga yang jatuh ke atas spray itu. Kalau sampai ada satu titik pun yang jatuh, canggung ini yang bicara. Ngerti? Ngerti, Mak. Kerja! Ini gimana sih? Udah kita tungguin dari tadi. Kok nggak ada satupun anak yang lewat? Iya nih. Namanya juga udah malam. Mana ada anak kecil yang boleh keluar. Saya tahu kamu. Terserah kalau kamu nggak percaya. Ya udah. Aku capek. Ngantuk. Aku tidur dulu ya. Nanti kalau ada anak kecil, kalian bangunin aja aku. Aku pasti bangun. Ya. Pak Min, itu apaan sih? Kayaknya itu adalah pembatas antara dunia kita dengan hutan kematian. Kalau kita masuk ke situ, kita bisa mati dong. Ya jelas. Apalagi kan kita belum mandi di air terjun Cinta Kasih. Iya, Mbok. Saya juga, Non. Saya nggak yakin bisa selamat di hutan kematian. Ya udah, kalau Mbok sama Pak Min gak mau masuk, biar Dewin aja yang masuk. Tapi kalau saran Mbok, Non nunggu di sini aja. Iya, Non. Ingat kata Ratu, hutan kematian ini sangat berbahaya. Nggak ada yang kembali dari sini dengan selamat, Non. Tapi Pak Min, saya harus pergi. Tapi Non, jangan Non. Pak Min, kenapa tuh Non Dewin? Non, kembali aja. Ayo, ayo Non. Apa kamu bilang semalaman kalian mencari anak gak ketemu juga? Iya, Mbak Kampir. Kamu itu iya. Kamu mau penangka dari tubuh suamimu aku cabut? Jangan Mbak Kampir. Saya janji Mbak Kampir, saya akan mencari anak-anak lagi. Benar. Awas ya, yang benar. Iya, benar Mbak Kampir. Lagian kalau malam-malam mana ada anak-anak yang bangun.
Koko, kita kemana lagi nih? Aku juga bingung itu. Dari kemarin kita udah masuk hutan kematian, tapi kok gak ketemu Makampir ya? Aku juga heran, kok di dalam hutan kematian aku jadi nggak bisa terbang ya? Jangan-jangan ada hubungannya dengan misteri hutan kematian ini. Ayo, kita jalan aja itu. Yuk. Kamu kenapa, nak? Dewin, bangun sayang. Dewin, ini ibu, nak. Ya Allah, Dewin, kenapa kamu? Nyonya. Bapak Nira? Iya, Nyonya. Ini aku dan Pak Min. Kami masih berwujud kodok seperti waktu itu. Dewin, kenapa, Mbak? Dia masuk ke hutan kematian tanpa ada penangkal sedikit pun. Apa? Dewi. Ampun, Ke. Kita berdua gak mau lari kemana-mana. Sekarang serahkan teman kalian itu. Kalau enggak, aku bunuh kalian. Kakek tua, bukannya adikku kemana bersamamu? Kamu pura-pura lagi. Adikmu itu kabur. Berarti kalian yang membawanya, kan? Enggak kok, Ke. Udah ditanya pura-pura lagi. Rasa. Awas kalian ya. Kalau kalian kutangkap, awas kalian. Ayo, sekarang kita mencari anak kecil lagi. Ayo. Tidak mau. Saya mau di sini bersama anak saya. Kamu sih susah dibilangin. Ayo, kita harus pergi sekarang juga. Cepat! Tidak, izinkan saya di sini. Saya mau di sini bersama anak saya. Gak bisa. Kamu harus ikut kami. Kalau kamu nggak mau ikut, aku akan melamporkan Pak Kampir. Jangan, tolong jangan adukan sama Pak Kampir, jangan. Cepat. Dewin. Itu anakku. Itu kamu kemana aja, nak? Maafkan Itok, Ibu. Itok sudah membuat Ibu khawatir selama ini. Nak, bangun, Nak. Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Nak, bangun, Nak, bangun. Dewin, bangun sayang. Nak, kamu bangun sayang. Teriak-teriak. Ada yang menghalangi rencana kita, Mak. Iya, Mak. Siapa? Orang sakti berjubah, Mak. Dia yang merebut galuh dari kami, Mak. Iya, Mak. Berani-beraninya manusia itu merusak rencanaku. Mbok, mau diapain sih Non Dewin sama kakek sakti itu? Jangan berisik, nanti konsentrasinya terganggu. Ini masih dalam proses persembuhan.
Sebentar lagi anak ibu akan pulih kembali. Bener gak? Percaya. Sayang. Pasukan siap semua jalan! Jalan! Cepat! Berbaris! Siap! Tegak! Hari ini kita akan mempertahankan markas kita dari serbuan musuh. Kalian semua siap? Siap! 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 Bagus. Kuat ah. Kelamaan nih. Mak. Mak. Ikat dia di pohon sana. Baik, Mak. Ayo. Pegang. Gimana sih kan bukan dari kata. Oh iya, salah loh. Mau nakal banget sih. Ibu senang, Nak. Kamu udah sembuh. Sekarang, apa rencanamu nak untuk membebaskan ayahmu? Yang pasti kita harus masuk dulu dalam hutan kematian. Terus kita bawa banyak jirigen yang berisi air terjun cinta kasih. Ah, air dalam jirigen? Untuk apa, Nak? Ibu pokoknya tenang aja. Dewin punya rencana yang bagus. Mak, kok lama amat sih mereka datangnya, Mak? Jangan berisik kalian. Kalau sampai mereka dengar, bisa ketahuan penyambaran kita. Diam. Kasihan ayah. Sekarang dia masih terikat di sana. Dan mungkin masih disiksa oleh Mak Lampir. Ayah disiksa, Bu. Terus gimana caranya ibu bisa lolos? Ibu dipaksa untuk mencari anak-anak sayang. Untuk dijadikan budaknya Mak Lampir. Kalau ibu nggak mau, ayah bisa dibunuh. Jadi Mak Lampir masih menahan anak-anak itu. Kurang ajar. Mak Lampir tidak boleh kita biarkan. Ya udah, sekarang kita tidur dulu. Besok baru kita serang mereka. Ya, betul. Dengan air suci ini, kita dapat membebaskan mereka dari sihir Mak Lampir. Pasti mereka akan menunggu kita ngantuk-ngantukan. Itu sih bukan ngantuk lagi kok. Justru mungkin mereka sedang ngorok atau ileran kali. Empo sama Pak Min di sini aja. Hati-hati jangan sampai keinjek, ya. Ayo, Bu. Pokok. Ayo, Dewin. Ayo. Hati-hati, Bu. Udah, Bu. Ayo. Bu. Pak Ardi, jangan berisik. Sekarang kita akan nyelamatin Pak Ardi. Iya. Ayah masih tetap terikat dulu ya. Kita masih punya rencana. Ayah tunggu di sini. Ya. Tapi, Tunggu Bu. di sini. Ayah tunggu di sini ya. Bu. Bangun semuanya, kita diserang. Serbu! Serbu, serang! Bu,
semua penangkal dari diri kalian. Aku harus melarikan diri. Bangun! 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 Ada anak gua. Sini. Kamu tunggu. Heh, kuda jelek. Mau ngapain kamu kesini ya? Lepasin ayahku. Kalian pikir aku takut dengan ancaman kalian? Nggak usah ya. Kalau kamu tidak melepaskan ayah kami akan membuat perhitungan denganmu, Mak Kampir. Oh, silahkan kalau kalian mau melihat ayah kalian penangkalnya ku cabut lepas. Hah? Kami nggak takut. Oh, jadi kalian tidak takut? Kalian bisa melihatnya ya. Kalian lihat kan? Ayah kalian sudah. Dari mana kamu tahu kalau ayahku sudah mati? Ya jelas dong. Lihat dong ayah kalian. Sudah aku cabut penangkal dari dalam tubuhnya. Hah? Kok bisa hidup lagi? Hah? Aku sudah dimandikan oleh air yang dibawa oleh kedua anakku ini. Air? Sialan! Jangan lari kau, Mak Kampir! Maafin kita ya. Sekarang aku sama Kak Ito harus pergi ngejar dia. Ayo Kak Ito, kita pergi. Mau lari kemana kamu, Mak Kampir? Heh, kakek tua, aku tidak takut sama kamu. Yeah. Ya. Ajar. Ajar. Ampun kakek tua. Aku mengaku kalah. Ampun. Kalau kamu memang mengaku kalah, sihir dulu kakakku menjadi manusia kembali. Ya. Aku akan menyihir kakakmu, tapi biar aku mau berdiri dulu ya. Kurang ajar. Ini peringatan terakhir sama kamu, Mak Kampir. Kembalikan wujud Itok sama Ewin. Wujud aslinya. Kalau nggak saya bunuh kamu sekarang. Sebentar. Lepasin dulu tanganmu kakek tua. Kalau tidak, aku tidak bisa menyihir kembali. Baik. Tapi awas kalau kamu bohong. Satu lagi. Sabar. Alhamdulillah. Kak Ito. Dewin. Kak Ito. Dewin, ini belum berakhir kakek tua. Kak Ito, sekarang kita jemput ayah yuk. Ayo.
Hah, Bu? Ya Allah. Kita sudah menjadi manusia kembali, Bu. Iya, Pak Min, kita jadi manusia lagi. Iya. Kita sudah bebas. Iya. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Mbok, Pak Min. Nyonya. Saya jadi manusia lagi. Iya, Bu. Alhamdulillah, Mbok. Pak Min. Iya, Nyonya. Nyonya, saya kangen. Saya juga, Mbok. Alhamdulillah ya, Mbok. Ibu. Dewin. Yang di sebelah kamu. Ini Kak Itok, Bu. Itu anakku. Itu sudah gede. Iya, sudah besar. Kamu sudah besar, Bu. Nak. Iya, Amin. Mulai hari ini, kalian berdua harus janji ya. Janji apa, Bu? Janji apa, Bu? Kalian nggak boleh ninggalin ibu sama ayah lagi. Ya? Dewin janji, Bu. Itok janji, Bu.